Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaila Gibran dengan NIM G002417 dari kelompok B2. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait tugas pengganti praktikum 3, yaitu orbita, aparatus lacrimalis, oculus, dan organon vestibulo-cochlearis. Yang pertama adalah cavum orbita, tersusun atas bola mata, nervus opticus, otot-otot ekstraokuler, aparatus lacrimalis, jaringan lemak, fascia, dan neurovaskular. Lalu tersusun atas 7 tulang, yaitu os frontal, os maxilla, os zygomaticus, os sphenoidalis, os palatinus, dan os lacrimalis. Bentuknya piramid kuadrangular. Untuk apexnya sendiri itu ada canalis opticus yang dilewati oleh nervus opticus atau nervus kedua. Lalu basisnya ada margo orbita yang terdiri dari supraorbita, infraorbita, medial, dan lateral. Lalu di dinding cavum orbita superior ada os frontal dan ala minor osis sphenoidalis. Di inferior ada os maxilla, os zygomaticus, dan os palatinus. Di medial ada os sphenoidalis, os ethmoidalis, os lacrimalis. Di lateral ada os zygomaticus, ala mayor osis sphenoidalis. Lalu ada palpebra, ada tarsus superior inferior. Yang superior menjadi insersio dari musculus levator palpebra superior. Lalu ada rima atau visura palpebra, yaitu celah antara palpebra. Ada canthus, yaitu sudut yang terbentuk dari palpebra superior inferior pada bagian medial et lateral. Lalu ada ligamentum palpebra medial et lateral. Yang medial jadi origo dan insersio dari musculus orbicularis oculi. Selanjutnya adalah conjunctiva, ada di palpebra superior dan inferior, dan ada juga di bulbus oculi. Merupakan membran tipis yang melapisi palpebra yang disebut conjunctiva palpebra dan bulbus oculi yang disebut conjunctiva bulbar. Pertemuan antara keduanya disebut fornix conjunctiva yang membentuk kantong yang disebut sulcus conjunctiva. Lalu ada glandula sebasea atau ZEIS yang jika terinfeksi dapat menyebabkan hordeolum atau bintitan eksterna, dan juga ada glandula tarsalis atau meibom yang menghasilkan lipid yang jika terinfeksi dapat menyebabkan hordeolum interna. Di palpebra superior ada musculus levator palpebra superior untuk elevasi palpebra superior yang diinervasi oleh nervus oculomotorius atau nervus ketiga. Lalu ada juga glandula tarsalis yang dilekati oleh musculus tarsalis superior sebagai serabus-serabus simpatikum. Selanjutnya ada palpebra inferior. Tidak ada musculus levator palpebra superior, tapi ada glandula tarsalis yang tidak dilekati oleh musculus. Lalu ligamentum palpebra, ada ligamentum palpebra medial et lateral, ligamentum transversarium, dan ligamentum suspensorium. Lalu masuk ke aparatus lacrimalis. Yang pertama ada glandula lacrimalis, terdiri dari dua pars, yaitu pars orbitalis yang ada di fossa glandula lacrimalis pada lamina orbitalis osis frontalis dan pars palpebralis. Glandula lacrimalis accessorius untuk menghasilkan air mata terus-menerus, dan glandula lacrimalis major atau minor untuk menghasilkan air mata saat kita menangis. Lalu akan dikeluarkan melalui ductus excretorius glandula lacrimalis, lalu dikeluarkan menuju punctum lacrimalis, lalu masuk ke kanalis lacrimalis, lalu ke saccus lacrimalis yang merupakan sebuah kantong, lalu ke ductus nasolacrimalis yang ada di kanalis nasolacrimalis osis lacrimalis, lalu akan bermuara ke meatus nasi inferior. Untuk selanjutnya itu adalah bulbus oculi. Bulbus oculi terdiri dari 3 lapisan dari luar ke dalam, yaitu tunica fibrosa, vasculosa, dan nervosa. Yang pertama adalah tunica fibrosa, terdiri dari kornea di anterior dan sklera di posterior. Perbatasan antara keduanya disebut nimbus kornea. Lalu tunica vasculosa atau uvea terdiri dari 3 bagian, yaitu koroid. Koroid ada banyak pembuluh darahnya. Lalu corpus ciliaris untuk akomodasi, terdiri dari 2 subbagian, yaitu musculus ciliaris yang tersusun atas stratum longitudinal sirkuler longitudinal yang membentuk struktur yang menjorok ke sentral oculus yang disebut processus ciliaris. Dan ada processus ciliaris yang akan berhubungan dengan lensa melalui zonula ciliaris atau zonula zinii yang tersusun atas ligamentum suspensorium lentis. Fungsi utama dari corpus ciliaris adalah untuk mengatur daya akomodasi lensa melalui kontraksi musculus ciliaris. Selanjutnya ada iris. Strukturnya sirkuler, ada pupil sebagai apertura di sentralnya. Ada 2 jenis otot, yaitu musculus sphincter pupillae dan musculus dilator pupillae yang mengatur besar kecilnya pupil. Warnanya berbeda-beda karena melanosit yang terkandung di masing-masing orang itu juga berbeda.
Selanjutnya itu ada tunica nervosa, terdiri dari dua pars, yaitu pars ciliaris retinae yang ada di stratum pigmenti retinae dan pars optica retinae yang ada di stratum pigmenti retinae dan stratum opticum atau nervosum retinae. Perbatasan antara keduanya disebut ora serrata atau spatium zonulae yang merupakan bagian berakhirnya stratum opticum retinae. Selanjutnya masuk ke organon vestibulocochlearis. Yang pertama itu auris externa, itu ada auricula atau pinna untuk mengumpulkan gelombang suara, tersusun atas kartilago dan jaringan fibrosa, kecuali pada lobulus auricula atau cuping telinga yang tersusun atas jaringan adiposa. Untuk bangunan-bangunan pentingnya itu ada helix, antihelix, lalu ada fossa scapoidea, fossa triangularis, ada tragus, antitragus, lobus auricula dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu ada ada meatus acousticus externus untuk menghantarkan gelombang suara ke membrana timpani. Selanjutnya membrana timpani fungsinya dia itu memisahkan auris externa dengan auris media dan juga mengubah gelombang suara menjadi sebuah getaran. Selanjutnya itu ada auris media. Auris media terdiri dari cavitas tympanica, ossicula auditiva dan tuba auditiva eustachii. Cavitas tympanica ditempati oleh ossicula auditiva dan muara dari tuba auditiva eustachii. Lalu ada ossicula auditiva atau tulang pendengaran, terdiri dari malleus incustapes atau martil landasan sanggurdi. Selanjutnya ada tuba auditiva eustachii, menghubungkan nasofaring dengan auris media, terdiri dari dua pars, yaitu pars osea yang sepertiga dekat dengan auris media dan pars cartilaginea yang 2/3 sisanya. Fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di cavitas tympanica. Lalu masuk ke auris interna, terdiri dari labyrinthus osseus dan labyrinthus membranaceus yang ada di dalamnya. Keduanya ada di dalam pars petrosa os temporal. Labyrinthus osseus sendiri berisi cairan perilimfa mirip LCS, terdiri dari vestibulum, canalis semicircularis, dan cochlea yang bentuknya kayak rumah siput. Di cochlea terdiri dari 3 ruangan, yaitu skala vestibulis, skala timpani atau ductus cochlearis, dan skala media atau ductus cochlearis dan skala timpani. Selanjutnya ada labyrinthus membranaceus ada di dalam labyrinthus osseus. Isinya itu ada endolimfa dipisahkan dari periosteum yang menutupi dinding labyrinthus osseus oleh perilimfa. Terdiri dari 2 sulcus dan 4 ductus, yaitu utriculus dan sulculus. Lalu ductus semicircularis yang ada di dalam canalis semicircularis dan ada ductus cochlearis yang ada di dalam canalis cochlearis. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.